kita ini kurang adab sama orang alim, orang berilmu atau ulama, apalagi guru kita misalnya, apalagi beliau tuh wali, walaupun mungkin wali mastur mungkin ya. Nah, kalau menyatakan perang itu, kalau misalnya posisinya tuh gurunya misalnya, kadang-kadang sebagai murid ini kan kita nih ngelihat sesuatu tuh dari luar baik, Ustaz. Padahal hakikatnya mungkin guru itu sudah mengetahui, karena keilmuan beliau itu diberi oleh Allah, sesuatu yang murid-muridnya nih, madai guru aku marah sama itu, atau madai guru aku berbuat seperti itu. Nah, kepada guru tadi, boleh gak yang menyatakan doa seperti si sahabat Zaid tadi? Ya Allah, kalau memang ini kesalahanku, tampakkanlah kebenaran sebelum aku mati. Atau si guru ini di samping juga menghukum salah satu muridnya untuk mendapatkan pelajaran kepada yang lain, untuk menunjukkan apa hikmah dibalik itu. Intinya, kalau misalnya guru yang tadi menghukum seorang murid A dan itu jadi pelajaran, sedangkan murid yang lain itu menganggap itu tidak pantas dilakukan oleh guru yang menurut mereka itu alim atau bagaimana. Kadang-kadang murid cuma memandang perkara itu sebatas syariat atau zahir semata-mata, di mana dia belum sampai kepada perkara batin atau hakikat dari suatu masalah. Pertanyaannya tadi, boleh tak kita berdoa? Iya kan? Seperti doa Sa'id bin Zaid tadi, ya. Kalau memang kita salah, tunjukkan kesalahan. Kalau memang kita benar, tunjukkan benar. Tapi kita berdoa semacam itu terhadap guru, itu kan? Jangan, ya, kaget kabulnya doa tu. Kita masih banyak nak belajar. Kita masih banyak yang belum kita dapat pemahaman ilmu. Tapi berdoalah kita dengan doa yang lebih baik. Apa doanya? Ya Allah, jadikan aku ini wong yang selalu berhusnuzon kepada guruku. Kalau aku melihat ada sesuatu yang tidak bagus, mungkin dalam pandangan kita secara zahir, apa yang dilakukan guru itu menurut pemahaman kita masih belum sempurna atau masih salah. Jadi kalau kita ngomong, ya Allah, kalau aku salah tunjuklah. Nah, jangan, ya. Iyo. Kenapa? Kaget ditunjuk ke Allah nian. Nah, laju tak baca ngaji lagi. Jadi kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku, ya Allah, untuk sebagai orang jadi murid ini yang selalu punya rasa husnuzon, punya prasangka baik terhadap guru, ya. Maka itu Imam Syafi'i itu, kalau tidak salah itu Imam Syafi'i, ya, dalam riwayatnya, waktu dia belajar, setiap dia nak belajar menghadap Imam Malik, dia bersedekah di jalan. Sedekah dia di jalanan. Katakanlah kamu dari rumah sampai ke sini, ada orang mengemis, tinjuk sedekah. Ada orang minta sedekah, tinjuk duit. Dia niat ke, ya Allah, jadikanlah keberkahan sedekahku ini, ya Allah, untuk menutupi keaiban guruku. Jangan sampai, ya Allah, kau tunjukkan guru aku tu punya aib di hadapan aku. Nah, ini adabnya Imam Syafi'i tadi kepada Imam Malik. Dengan keberkahan sedekahnya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia melihat sesuatu yang selalu sempurna di hadapan gurunya, ya. Nah, itu belah barangkali jawabannya. Yang lain masih ada pertanyaan? Kita yang beramal itu manakah yang lebih utama, istighfar atau selawat? Yang lebih utama. Terima kasih, Pak. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, sebenarnya antara istighfar dan solawat itu merupakan amalan-amalan yang utama, ya. Kalau rasa diri banyak dosa, kalau rasa diri banyak salah, kalau rasa diri banyak aib, maka lebih afdal kita perbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah. Berapa banyak manusia yang dirinya terhalang dari kebaikan. Berapa banyak manusia yang kepengen sukses,
yang kepengen jadi wong berhasil. Ketika sukses sudah di depan mata, ketika keberhasilan tinggal beberapa langkah, tahu-tahu mereka terhalang dari sukses dan keberhasilan. Kenapa? Ternyata mereka terhijab oleh dosa mereka. Mereka terhijab oleh kesalahan mereka. Jadi solusinya paling banyak apa itu? Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikim mahraja. Barang siapa yang memperbanyak ucapan istighfar, Allah jadikan bagi dia dari setiap kesusahan ada jalan keluar, dan dari setiap kesempitan Allah tunjuk dia ada kelapangan. Maka perbanyak dia untuk beristighfar. Berapa banyak Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Rasulullah tidak kurang 100 kali dalam sehari beristighfar, minta ampun kepada Allah. Padahal Rasulullah wong yang maksum, Rasulullah wong yang tidak punya dosa. Nah, bersolawat Ustaz afdal juga. Ya. Kalau kita sudah ngerasa diri ngawikan ibadat wajib, kita sudah merasa diri melaksanakan ibadah sunat, maka perbanyaklah dengan bersolawat. Ya. Solawat apa Ustaz? Solawat apa yang pacak kita baca? Solawat mana yang kita hafal untuk kita baca? Sebab solawat ini merupakan wasilah untuk mentakarrubkan diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan istimewanya solawat ini, walaupun dibaca oleh wong riya, masih tetap dapat pahala. Inilah hebatnya solawat. Ngapa Ustaz walaupun riak dapat pahala? Lah, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan zat yang kita sembah, lagi ngenjuk tahu aku bersolawat uji Allah. Allah lagi ngenjuk tahu aku bersolawat. Makanya kita walaupun kita bersolawat dalam kondisi riak, masih tetap dapat pahala. Bahkan orang dalam keadaan junub pun boleh pahala tetap baca solat. Nah, inilah istimewanya salawat dibandingkan zikir-zikir yang lain. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal Pak Ustadz, kita jingok kondisinya, syubhal kata wong Mekah, lihat keadaan. Kalau rasa banyak dosa, banyak-banyaklah baca istighfar. Tapi salawat banyak-banyak juga, ya. Jangan mikir ke selawat citak baik. Ya. Sebenarnya saya minta Mas Ustadz mau tanya, saya ingin bertanya, apakah dengan berselawat walaupun diri kita belum pantas untuk menjadi lebih baik, itu masihkah ilmu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak kekurangan ya Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda bilang semua kita banyak kekurangan, sama ya, saya juga banyak kekurangan ya. Jadi kalau ditanya bagaimana Ustaz, ibadat kita yang wajib masih banyak belum sempurna, yang sunat masih banyak belum sempurna, apakah kita boleh baca salawat? Baca. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat itu jadi motivasi kita untuk menyempurnakan ibadat yang wajib. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat itu akan memotivasi kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Silakan siapapun ya, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang nasab, tanpa memandang yang namanya pangkat atau kedudukan. Lah, kalau Allah zat yang maha sempurna bersolawat, apalagi kita manusia yang maha tidak sempurna. Jadi banyak-banyaklah baca solawat. Solawat apa baik? Silakan banyak-banyak baca solawat. Tidak apa, aku rasa belum pantas Ustaz. Kalau ngerasa belum pantas, kapan inti ngerasa pantasnya? Lah, kita dalam solat baik, dalam sehari itu paling tidak 9 kali bersolawat. Paling tidak, belum lagi ditambah ibadat sunatnya. Solat wajib kan 9 kali tasyahud. Berarti ada 9 kali solawat. Minimal itu yang wajib. Yang sunatnya sebanyak mungkin kita perbanyak solawat. You understand?